Salam, salam sejahtera. Bertemu kita kembali di dalam renungan singkat untuk hari ini. Dan saya akan memulakan satu siri yang baru, yaitu The Gospel Series ataupun Injil Siri. Dan hari ini kita akan melihat siri yang pertama, yaitu Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Nah, sedikit sebanyak tentang siri ini. Kenapa saya memilih siri gospel ini, saudara? Karena perkataan Injil sudah tidak menjadi asing bagi orang percaya, orang Kristen. Tetapi oleh karena sudah terlalu biasa dengan istilah ini, banyak orang Kristen tidak lagi memberi perhatian kepada tujuan dan maksud Injil tersebut. Apakah itu Injil? Merupakan satu pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Ya. Saya harap supaya melalui siri Injil ini kita akan belajar. Pertama, ia akan membuat hati Anda dipenuhi dengan sukacita dan pujian kepada Yesus Kristus untuk apa yang Dia telah lakukan untuk kita. Yang kedua, dia akan memberi keyakinan untuk kita berbicara kepada orang lain tentang kabar baik tentang Yesus Kristus. Yang ketiga, supaya kita melihat betapa pentingnya Injil ini di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, soalan saya yang seterusnya adalah, apakah itu Injil? Soalan yang kedengaran mudah, tapi tidak senang untuk dijawab ataupun dijelaskan. Injil dalam bahasa aslinya Evangelion, yang berarti berita baik ataupun kabar baik. Kabar baik tentang Kristus. Dan Injil merupakan asas kepada kekristenan. Bahkan orang Muslim sekalipun, mereka seharusnya perlu membaca Injil, ya, Zabur, Injil dan Taurat, ya. Nah, secara amnya Injil berbicara tentang Allah, manusia, Kristus, dan respon. Nah, di dalam siri ini, saudara, saya akan berkisar tentang Allah, manusia, Kristus, dan respon. Yaitu siapakah pencipta kita? Apakah masalah manusia? Apakah solusinya? Ataupun jalan penyelesaiannya? Dan bagaimanakah respon kita? Sudahkah kita diselamatkan? Dan sebagainya. Nah, hari ini saudara, kita akan melihat tentang siri yang pertama, yaitu Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-16, aku tidak teragak-agak menyebarkan Injil karena Injil adalah kuasa daripada Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang beriman, mula-mula kepada Yahudi, kemudian kepada orang Yahudi, Yunani, ya. Nah, kita melihat di sini, saudara, penggunaan perkataan kuasa yang digunakan oleh Paulus di sini adalah dunamis. Dan dunamis ini adalah dalam terjemahan bahasa Inggris adalah dynamite. Ini berbicara tentang satu kuasa, satu letupan, ledakan. Dan kuasa ini adalah, saudara, yang adalah merujuk kepada kuasa Roh Kudus, ya, yang akan menghancurkan hati yang membatu. Dan kuasa Roh Kudus inilah yang mampu mentransformasi, yang mengubah hidup seseorang daripada jahat kepada yang baik, kehidupan lama kepada kehidupan baru, ya. Dan semua ini hanya dilakukan oleh kuasa Injil, karena Injil itu adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan. Nah, kalau kita lihat, saudara, bilakah Injil ini bermula? Mungkin kita berpikir, oh, Injil ini hanya bermula pada perjanjian baru. Sebenarnya tidak. Karena Paulus merekodkan dalam Roma 1
ayat yang kedua sampai ayat keempat dia berkata, Injil ini telah dijanjikannya dahulu melalui nabi-nabinya, sebagaimana tersurat dalam kitab suci, yaitu tentang anak Allah, anaknya. Sebagai manusia dia telah dilahirkan daripada keturunan Daud, namun dengan Roh Kudus dia telah diistiharkan melalui kuasa yang besar sebagai anak Allah, yaitu dengan kebangkitannya daripada kematian. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Injil itu saudara tidak lahir pada Perjanjian Baru saja. Injil itu sudah bermula sejak Kejadian lagi, ya, yang sudah dinyatakan, yang sudah dijanjikan kepada nabi-nabi, bahkan yang sudah tersurat di dalam kitab suci, dalam Taurat. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil itu adalah tentang Yesus menjadi manusia yang telah dilahirkan, ya, yang menjadi penyelamat kita hari ini. Allah adalah sumber keselamatan kita, ya. Bahkan dalam Yesaya dia sudah menyatakan ini. Nah, bagi kita sebagai orang yang percaya, saudara, ya, tidak ada kekuatan lain yang menyelamatkan manusia. Ya, Yesaya 43 ayat 11 berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Yesaya 60 ayat yang ke-16 berkata, Akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Yesaya 63:1 berkata, Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Sebagai kesimpulan dalam renungan singkat hari ini, saudara, dapatlah kita simpulkan bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Karena Injil itu adalah kuasa dan kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Bill Hybels dalam bukunya Becoming a Contagious Christian berkata, tidak ada yang lebih menarik daripada bersahabat, mengasihi, dan memimpin orang untuk beriman kepada Yesus. Pertanyaan saya kepada setiap kita hari ini, sudahkah Anda menerima Injil? Kalau jawabannya yes, kalau jawabannya ya, sudahkah Anda menceritakan Injil kepada orang lain, sahabatmu, keluargamu, orang yang terdekat denganmu? Karena setiap orang perlu mendengar Injil kerajaan surga. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Injil, the good news, kabar baik itu sudah disampaikan, dinyatakan dengan jelas melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Biarlah Injil keselamatan melalui Yesus Kristus ini dapat disebar luas, supaya setiap orang akan bertelut, setiap orang akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Biarlah perenungan hari ini mendorong kami untuk kami terus menceritakan tentang Injil ini, terus menyatakan kesaksian tentang Yesus kepada sahabat, keluarga, orang-orang yang terdekat dengan kami, karena mereka layak, karena mereka juga perlu mendengar dan menerima kabar baik daripada Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian saja renungan singkat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Stay blessed, stay safe, and God bless you.